dilantik kemarin di umur 23. Di pertanian ke legislatif ini. Sampai akhirnya berlabuh kepada Gerindra. Kita nginap dari rumah ke rumah masyarakat. Sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Kembali lagi di podcast Ceritakan Semuanya. Kali ini saya kedatangan bintang tamu, salah satu anak muda Asahan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Asahan. Bro Reja, selamat datang Bro Reja. Terima kasih. Terima kasih sudah datang di podcast Ceritakan Semuanya. Oke. Bro Reja ini merupakan salah satu anggota DPRD termuda di Kabupaten Asahan. Bro, coba kasih tahu dulu berapa sih umurnya? Perkenalkan dulu lah. Oh, Iya kan? perkenalkan dulu. Coba kenalkan dulu. Perkenalkan. Kawan-kawan, nama saya Muhammad Reza Andika. Saya kelahiran tahun 1996 ini. 96. Iya. Jadi umur saat ini menuju 25 di bulan 8 nanti. Oh, di bulan 8. Dan alhamdulillah dilantik kemarin di umur 23. Jadi di umur 23 sudah dilantik menjadi anggota legislatif ya? Iya. Oh, itu gimana sih buat prosesnya? Nah, jadi kalau proses ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari ada teman kita, saudara Ilham dari Partai P3 itu. Awalnya saya tertarik terhadap politik ini beliau lah. Nah, beliau jadi maka mengenai perjalanan politik, karir, kajian itu nggak jauh-jauh diskusi dari mereka-mereka. Oh, jadi sama-sama saudara kan saling diskusi ya. Kebetulan kita satu kampus ini, Bang. Oh, satu kampus ya. Satu kampus. Jadi waktu di zaman beliau itu menjadi wakil presma di kampus, kami di UISU. Kebetulan saya Fakultas Pertanian dan beliau di Ekonomi. Saat beliau jadi wakil presma, saya ada di jajaran pemerintah mereka menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Setelah dalam pengurusan itu ya. Benar. Setelah jadi menteri di 2017 saya calon gubernur kampus. Alhamdulillah menang. Kemudian aktif berorganisasi juga. Nah, di 2017 juga kita menjadi Kordabem Pertanian Sesumut. Se-Sumatera Utara. Jadi ada hal yang paling menarik dari kita itu di saat itu dari Sumatera Utara ada 3 perwakilan mahasiswa yang diundang oleh kementerian langsung. Terus satunya Bro Reja? Iya. Kebetulan kita yang diminta untuk mengutus mahasiswa ada 3. Yang pertama saya dari WISU, terus ada Suwardi dari USU, dan ada saudara Rizal dari UNA sendiri. Jadi perwakilan dari mahasiswa Sumatera Utara. Jumpa Pak Menteri langsung ya? Padahal itu Pak Andi Amran Sulaiman. Jadi mengenai program Kementerian Pertanian sendiri di Indonesia ini sangat menarik, tetapi kompleks juga. Oh, jadi basis Bro Reja ini di Fakultas Pertanian. Pertanian ya? Betul. Jadi pertanian ke legislatif ini. Nah, itu tadi. Nah, cerita kembali lagi ke saudara Ilham. Izin ini sedikit, Bang ya. Iya, soalnya kan. Bro Ilham nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Jadi sedikit cerita ke Bro Ilham ini. Saya bahkan nggak tahu ini apa sih caleg ini kan gitu. Bagaimana sih politik? Nggak tahu nih. Awal sama sekali tidak tahu. Jumpa kita di Kota Kisaran, beliau tawarkan, "Ayo caleg di partai kita," kata. Nah, jadi di satu hari itu setelah ketemu, aku balik nih ke rumah, sharing ke keluarga. Awalnya bercanda ini, Bang. Bercanda, tanya ke ayah, ke mama. Apa respon orang tua? Beliau merespon dengan sangat baik. Cuman pada saat itu, kalau memang mau maju, kita pikirkan jalan lain dan cara lain. Coba dari partai lain, kata. Nah, mungkin ada anggapan, ada masukan, ada atensi lebih dari keluarga mengenai bagaimana sih untuk meraih ini juga menjadi lebih mudah ya kita bilang ya. Emang dipikirkan matang-matang Bro ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dalam perjalanan itu sangat sulit kita rasakan. Karena waktu saya sendiri itu 6 bulan. 6 bulan mulai dari saya mulai dari perkenalan ke masyarakat ini. Iya. Karena ada beberapa partai pada saat itu meminang kita. Termasuk yang pertama itu melalui Bro Ilham dari P3 dan ada partai-partai lain sampai akhirnya berlabuh kepada Gerindra. Oh, ini jadi kebetulan pilihan ke Gerindra nih. Karena kebetulan memang saya juga salah satu orang yang suka dengan Pak Prabowo ini. Sebagai ini ya, motivasi ya? Iya. Beliau juga sebagai tokoh nasional yang inspirasi kita lah kita bilang. Jadi itulah alasan memilih Gerindra. Alhamdulillah bermain 6 bulan. Di 2018 di bulan 4 alhamdulillah terpilih. Kebetulan saya langsung dari Bandar Pulu ini, Bang.
Oh, dari Bandar Puluh, Kecamatan Bandar Puluh ya. Saya tinggal di Kecamatan Ekledong. Jadi di dapil kita ada 6 kecamatan. Ada 6 kecamatan. Ada 6 kecamatan, 52 desa. Ini sangat luas dan sangat potensial untuk 2 kursi. Alhamdulillah kita 2 kursi. Wah, jadi bro, ini mau saya tanyakan Bro Reja nih. Gimana sih cara Bro Reja nih bisa menarik hati masyarakat menjatuhkan pilihan ini ke Bro ini? Ini masih muda nih, ini anak masih muda nih. Apa sih yang disajikan atau yang disampaikan ke masyarakat sehingga jatuh pilihan itu ke Bro? Ya, yang pertama menyampaikan bahwasannya sebagai masyarakat khususnya para pemuda harus melek terhadap hal di sekitaran kita dulu dan juga melek terhadap politik. Nah, kalau kita sebagai anak muda sendiri saja sudah acuh, jangan berbicara bagaimana kedepannya Kabupaten Asahan ini akan menjadi lebih baik ketika generasi saja tidak mau menjadi yang lebih baik. Nah, jadi saya lebih senang turun ke masyarakat. Bahkan pengalaman kita sempat menginap, Bro. Kita nginap dari rumah ke rumah masyarakat. Oh, sampai kayak gitu ya? Sampai menginap. Jadi kita pengen rasakan kedekatan yang begitu intim. Dan pengen tahu gimana sih sebenarnya keseharian masyarakat ya, keseharian mereka, keluh kesah mereka, apa sih yang menjadi kegelisahan dari masyarakat hari ini? Sampai tidur di rumah masyarakat. Iya. Karena saya juga sempat sharing langsung dengan ini, mungkin salam juga untuk Bang Sandiaga Uno. Kebetulan saya juga pernah sharing dengan beliau ketika pada satu jumpa waktu turun ke Asahan, Pilpres pada waktu itu. Ketika kita mau menjadi sosok atau tokoh di masyarakat, kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan harus merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Iya, karena penjelasan masyarakat. Jadi kita tahu nih apa yang sebenarnya problem atau masalah yang di apa yang dirasakan masyarakat itu. Itulah yang menjadi terobosan Bro ya. Iya, benar. Nah, apalagi kan kami di Asahan Atas hari ini mungkin juga sedikit menceritakan bagaimana sih kondisi di Asahan Atas. Nah, Asahan Atas ini sendiri juga khususnya kami di Kecamatan Ekledong ini, saya rasa kurangnya perhatian selama ini dari pemerintah. Nah, karena saya rasakan kenapa, Bang? Saya katakan demikian gitu kenapa? Saya sampai saat hari ini kami belum memiliki SMA di sana. SMA juga belum ada? Iya, SMA di sana, SMA negeri belum ada. Bahkan swasta pun belum ada. Makanya putra-putri Asahan di Kecamatan Ekledong itu sekolah ke Labura, ke kabupaten sebelah. Oh, lebih karena nyebrang ya? Lebih dekat. Nah, jarak cuma 5 ke 10 menit. Nah, sementara gara-gara peraturan atau karena peraturan Permendikbud tahun 2017 itu zonasi jarak tempuh. Nah, itu yang menjadi apa ya? Kejadian di tahun semalam, anak-anak daerah kita yang setelah lulusan SMP tidak bisa sekolah ke Ekuasan nih, karena kecamatan sebelah kami Ekuasan. Nah, banyak alternatif itu ya sekolah di Labura. Pada pilihannya ke sana ya. Karena hari ini makanya mungkin melalui podcast ceritakan semaunya. Melalui podcast ceritakan semaunya hari ini, saya bisa menyampaikan bahwasannya Bapak Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan lebih care, lebih memikirkan, dan juga ayo sama-sama atensi kita lebih terhadap masyarakat, bukan hanya di Ekledong nih, tapi seluruh 25 kecamatan se-Asahan bisa mendapatkan pendidikan yang merata. Apalagi mungkin sedikit yang menjadi ketertarikan kita, pernah kita sampaikan masukan mungkin ke Bapak Bupati dan Wakil Bupati ketika pemerintah hadir di tengah-tengah pemuda memberikan beasiswa. Nah, ini yang sangat diperlukan. Alhamdulillah saya juga pernah mendapatkan beasiswa dari kampus. Nah, aktif di organisasi. Kebetulan kita juga aktif di BEM, aktif di HMI juga. Nah, jadi inilah yang mungkin menjadi ketertarikan kita. Kenapa sih harus terjun ke politik? Pada saat itu saya masih skripsi, Bang. Masih skripsi? Mencaleg itu skripsi. Oh, jadi belum selesai kuliah ini? Belum. Di bulan 12 lah saya baru selesai. Nah, jadi masuk pemberkasan itu saya masih skripsi. Masih skripsi. Makanya ijazah yang saya masukin ijazah SMA. Jadi pendidikan itu bagi kita penting. Benar. Tapi bagaimana fasilitas pendidikan itu hadir di tengah-tengah masyarakat? Iya. Dan dinikmati sama masyarakat. Iya, benar. Jadi inilah mungkin menjadi kesempatan kita menjadi penyambung lidah masyarakat. Bisa tersampaikan. Karena bagi kita, kalau bagaimana kita merubah sebuah sistem kalau kita tidak masuk ke dalam sistem. Iya, benar. Jadi kita lah sebagai jembatan untuk apa yang
inginkan oleh masyarakat, betul, apa yang sebenarnya apa yang pengen dirasakan masyarakat juga kita tahu sendiri, dan itulah bakal kita dorong supaya bisa terrealisasi dan jatuh kepada masyarakat. Gitu ya. Apalagi sekarang juga alhamdulillah melihat potensi-potensi muda di Asan ini luar biasa, apalagi seperti si Bro ini hari ini luar biasa. Nah, ada juga rekan-rekan kita yang lain. Begitu banyak hari ini semangat pemuda untuk terjun ke dalam politik. Karena kalau kita lihat pemuda harus hadir di tengah-tengah masyarakat, mungkin dengan cara yang berbeda dari kawan-kawan, apakah harus terjun ke politik, apakah sebagai aktivis. Nah, tapi jalurnya itu harus berpihak kepada masyarakat. Iya, apalagi kan kita ingin tunjukkan nih, ingin tunjukkan bahwa ini anak muda ini mampu bersaing di legislatif, dan kita mampu juga bisa menyerap aspirasi masyarakat dan bisa merealisasikan apa yang diinginkan masyarakat ya. Oh, gitu-gitu bro. Jadi apa nih pesan-pesan kira untuk anak muda nih, yang khususnya di Asan ini, untuk Bro Reja nih? Terus pada kawan-kawan pemuda yang hari ini menjadi siswi atau putra-putri kebangsaan Indonesia yang ada di Kabupaten Asahan, harus melek terhadap politik dan sekitaran Anda. Karena mungkin melalui tangan-tangan Anda perubahan akan tercipta, melalui komunikasi Anda perubahan akan tercipta. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang akan memenahi Kabupaten Asahan ini? Saya dari itu saya optimis ke depan Asahan menjadi kabupaten yang lebih baik, yang lebih maju, dengan pemuda potensial, dengan kawan-kawan aktivis yang juga tetap pro terhadap rakyat, cinta rakyatnya juga cinta tanah airnya. Hari ini pesan juga kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk sama-sama membangun Kabupaten Asahan yang lebih baik. Oh begitu. Terima kasih Bro Reja sudah datang di podcast Ceritakan Semaunya. Terima kasih. Sukses terus untuk Bro Reja. Amin. Okay. Mungkin ini podcast Ceritakan Semaunya. Saya Didi Prasetyo dengan Bro Reja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.